Setelah kita membuat database, untuk membuat buku besar, yaitu yang terdiri dari, jurnal transaksi dan, eee, saldo awal, data ini baru bisa kita gunakan atau kita atur menggunakan pivot table. Kita blok dulu dari mulai kepala kolom tanggal sampai ke kanan sampai ke kolom kredit, ke bawah sampai ke nilainya PPh badan. Kemudian kita pilih insert, kemudian paling kiri kita pilih pivot table. Di sini range yang sudah kita blok akan menjadi selected table. Kemudian kita memilih apakah pivot table-nya mau dipindahkan ke worksheet baru dengan membuat sheet baru atau existing. Karena di sini kita mau memindahkan ke sheet buku besar, jadi kita klik existing worksheet. Kemudian kita klik tanda panah ke atas di sini, dia akan mengecil, kemudian kita klik sheet buku besar, kita arahkan misalnya di sini ke baris yang ke-9 misalnya. Ini bebas ya, cuman untuk atasnya biar untuk kop buku besar, kita taruh aja di baris ke-9, klik lagi tanda panah ke bawah, sehingga dia muncul di A9. Kemudian kalau sudah klik OK. Nah, di sini akan muncul pivot table. Pivot table-nya masih kosong, kita mau di sebelah kanan ada pivot table fields. Dia muncul dari bagian show, group show di sini. Field list, kalau diklik dia hilang, kalau diklik lagi dia muncul. Di sini kita mau memunculkan tanggal, nomor akun, nama akun, keterangan, debit, dan kredit. Pastikan di sini bagian row terdiri dari tanggal, nama akun, ada keterangan, kalau dibesarin ya. Keterangan, terus kemudian values-nya yang dari values di sini ada sum of debit atau sum of credit. Kalau di sini kalian munculnya count of debit atau count of credit, maka bisa diklik tanda panahnya ke bawah, klik value field setting, kemudian kalian bisa ubah yang tadinya count of debit ganti jadi sum of debit. Kalau sudah diklik OK. Pastikan juga di bagian kotak values di sini terdiri dari sum of debit dan sum of credit. Misalnya, sum of creditnya dia ada di sini, di bagian row. Kredit nih, di bawahnya keterangan ada kredit. Nah, kalian tinggal pindahkan saja, diklik dan di drag ke bawah, seperti ini. Kalau sudah, kita bisa close pivot table fields-nya. Munculnya seperti ini. Kemudian kita lakukan penyesuaian desain table dengan cara kita klik area pivot table. Kalau kita klik di luar pivot table, kita perhatikan dulu menu di samping menu help ini kosong. Kalau kita klik area pivot table-nya, nanti setelah help ini ada menu tambahan, itu untuk pivot table. Ada pivot table analyze dan pivot table design. Nah, di bagian desain ini, di bagian report layout, kita pilih show in tabular. Jadi, datanya akan dimunculkan dalam bentuk tabel ke samping. Kemudian kita klik lagi repeat all item label. Dia akan mengulangi penulisan yang labelnya sama. Seperti ini. Kemudian kita klik subtotal, kemudian kita klik do not show subtotal. Jadinya seperti ini. Kita bisa klik yang di pojok kiri di sini. Kita mau menyesuaikan tabelnya, klik 2 kali di bagian batas tabel seperti ini. Nah, di sini kita mau menambahkan setelah ada kolom debit, kredit, yaitu yang ketiga adalah saldo akhir. Jadi caranya kita klik lagi bagian pivot table-nya, kemudian di bagian pivot table analyze, kita pilih di bagian group calculation, ada field item and set.
Kemudian kita klik calculate field. Nah, kita beri nama calculate field yang mau kita munculkan, yaitu adalah saldo akhir. Kemudian formulanya kita menggunakan sama dengan kita ketik if, kurung bukanya 2 kali, kemudian kita klik field debitnya, klik 2 kali sampai muncul tulisan debit, kemudian kita ketik simbol lebih besar, kemudian kita klik 2 kali field credit di sini sampai muncul tulisan kredit, kemudian ketik kurung tutup, kemudian ketik titik koma atau koma sesuai pengaturan di komputer atau laptop. Kita klik lagi field debit dikurang field kredit, kemudian titik koma lagi, kita balik kredit dikurang field debit. Kalau sudah, tutup kurung. Kita klik OK, akan muncul saldo akhirnya. Nah, setelah kita memunculkan saldo akhir, kita mau memunculkan tombol nomor akun ya. Nah, kita isi dulu di sini nomor akun. Kita bisa copy atau bisa ketik, nggak masalah. Dan nama akun. Tambahkan, saya mau nambahin titik 2 di sini. Nah, kemudian di sini nomor akunnya kita pilih pakai sama dengan arahkan ke baris pertama di bawah kepala kolom nomor akun. Yang kedua, kita nama akun sama dengan kita arahkan ke baris pertama dari kolom nama akun di sini. Enter. Nah, kemudian kita bisa buat ke slicernya. Pertama, kita klik pivot table-nya, kita pilih analyze pivot table. Di sini di group filter kita klik insert slicer. Kemudian kita mau memunculkan nomor akun di checklist nomor akunnya, kemudian OK. Setelah slicer yang muncul, nanti akan muncul menu slicer di sini. Kemudian di bagian button kita bisa atur tombolnya itu mau munculin berapa kolom. Di sini misalnya kita mau munculin 5 kolom. Nah, titik-titik nih, dia nggak cukup, kita bisa perbesar seperti ini. Nah, kalau sudah, kita arahkan ke samping saldo akhir. Supaya lebih rapi seperti ini. Nah, baru kita cek apakah dia berfungsi, kita klik 1, kas, kepala 2, utang dagang, kepala 4, potongan penjualan di sini gitu ya. Jadi ini udah selesai membuat buku besarnya. Kemudian kita bisa rapihkan sesuai dengan formatnya. Misalnya pertama di sini kita bikin judulnya PT Surya Inti Sejahtera, buku besar periode 1 Januari sampai 31 Januari. Sini di A1 PT Surya Inti Sejahtera, buku besar periode 01 Januari 2025 sampai 31 Januari 2025. Di sini ada satu baris, kita bisa hapus biar nggak terlalu jauh jaraknya. Nah, kemudian kita atur di sini untuk yang judul kopnya. Di sini judul dengan font Arial size 16 dikasih bold. Berarti kita pilih size tipenya Arial, ukurannya 16 dikasih bold. Kemudian di sini ada nomor akun dan nama akunnya, font Arial size 12 dikasih bold. Berarti di sini pilih tipenya Arial size 12, kemudian bold.
Supaya biar kelihatan nih di sini tanda titik duanya, kita pilih begini ya. Terus kemudian untuk kolomnya font Arial size 12, bold, shading gray 25. Nah, jadi ini kepala kolomnya kita blok sampai saldo akhir. Kita pilih Arial, pilih size-nya 12, dikasih bold. Ya kan? Kemudian kita atur rata tengah. Kemudian warnanya itu shading gray 25%. Nah, kita bisa pilih fill color, kita cari shading gray. Nah, ini light gray darker 25%. Nah, ya sudah, kita cek dulu apakah sudah aman. Saya sesuaikan kolomnya. Angkanya mau dibikin jadi format accounting nggak? Ya, kita bisa blok aja kolom E sampai kolom G yang di blok. Kemudian kita bisa pilih gambar mata uang rupiah Indonesia, dikurangin desimalnya pakai decrease desimal. Nah, ini pengaturan yang wajib yang dilakukan. Selain itu, kalau misalnya mau dibikin border, bisa diblok kolomnya, isi border. Kita cek misalnya yang berikutnya menyesuaikan ya, bordernya, tulisannya, sudah sesuai. Nah, ini sudah selesai pembuatan buku besar dan sudah dirapikan. Kalau mau ditambahkan merapikan yang lain, dipersilakan.